Dan pemirsa, bagaimana kita membacakan timnas Indonesia dalam laga kontra China pada malam ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Bungkus Naini. Selamat sore, Bungkus. Selamat sore. Ya, Bungkus menyaksikan langsung laga malam hari ini, Bung? Ini baru tiba di bandara ini. Nanti akan langsung ke Senayan. Oke, Bungkus, kita berbicara sedikit mengenai analisa taktik dua pertandingan terakhir bersama dengan Coach Patrick Kluivert. Sempat bereksperimen dengan 4-3-3 dan 3-4-3 memperoleh kemenangan di formasi 3-4-3. Apakah 3-4-3 harus dilanjutkan oleh Coach Patrick pada malam hari ini? Iya, tentunya akan dilihat juga kondisi terakhir para pemain ya. Cuma secara umum seandainya semua pemain dalam keadaan bisa bermain, tidak ada hal-hal yang krusial, biasanya pelatih tidak akan melakukan perubahan yang drastis pada pertandingan yang sangat krusial ya. Ini pertandingan lawan China ini kan sangat krusial, kita harus menang. Karena dengan kemenangan itulah kita punya peluang untuk tidak hanya lolos ke putaran keempat, bahkan sebetulnya masih bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Dengan catatan kita bisa meraih 2 kemenangan lawan China dan Jepang, dan pada saat bersamaan Australia tidak bisa meraih kemenangan dalam 2 pertandingan sisa. Tapi memang secara matematis hitungannya lebih mungkin bagi Australia untuk meraih tiket sebagai pendamping Jepang ya. Karena itu kita fokus lolos ke putaran keempat dengan cara memastikan 1 kemenangan dari 2 pertandingan tersisa. Dan kemenangan itu paling realistis diraih melawan China. Nah, karena kita bermain di kandang, saya pikir Coach Kluivert mungkin tidak akan terlalu banyak mengambil risiko, tetap mempertahankan kerangka tim yang sudah terbentuk dengan baik ketika kita mengalahkan Bahrain. Oke, Bungkus, untuk strategi ini, apakah kita akan lebih baik menyerang dari awal atau sebaiknya main dengan tempo yang lebih pelan lalu baru nyerang di akhir? Kita ini punya pemain yang secara kualitas lebih bagus sebetulnya dibanding China ya. Kita sudah buktikan itu ketika mengalahkan Bahrain, bahkan ketika kita dikalahkan oleh China, sebetulnya secara permainan kita lebih bagus. Ball possession kita jauh lebih tinggi, peluang juga lebih banyak. Jadi sebetulnya bagi kita tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terlalu khawatir dengan cara bermain China. Kita bermain tetap sesuai dengan game plan yang disiapkan oleh pelatih dan tidak perlu terlalu pusing memikirkan apa yang akan dilakukan oleh China. Saya menduga Coach Kluivert sudah menyiapkan tim ini untuk bermain dengan formasi 3-4-3 yang diambil dari benchmark pertandingan terakhir ketika mengalahkan Bahrain, dan akan tetap mengandalkan serangan melalui 2 sisi sayap, 2 flank kita yang diperkuat oleh 2 pemain belakang yang juga agresif menyerang, Verdonk di kiri dan Kevin Dix di kanan. Jadi menurut saya kita akan bermain normal, kita akan bermain seperti biasanya dengan game plan yang sudah disiapkan dengan baik oleh tim pelatih. Oke, Bungkus, melihat beberapa pemain karena akumulasi kartu kuning dan juga tidak bisa mengikuti pertandingan selama TC di Bali dalam waktu yang relatif panjang, apakah nama-nama sebagai pengganti para pemain yang tidak bisa hadir itu sudah memiliki cukup waktu untuk latihan membangun chemistry dengan para line up utama lainnya? Sebetulnya pemain yang relatif baru itu kan hanya Beckham Putra Nugraha ya. Reza ini pernah dipanggil sebelumnya dalam sejumlah TC. Audero mungkin yang bisa dibilang sebagai pemain yang betul-betul baru selain Beckham. Tapi Audero bermain di posisi penjaga gawang sehingga secara taktikal tidak terlalu banyak masalah. Dan Beckham menurut saya juga di pertandingan kali ini belum akan banyak mendapatkan kesempatan. Karena ini baru merupakan debutnya bersama timnas. Jadi menurut saya pemain-pemain yang dipanggil timnas ini sebetulnya pemain yang sudah lama berada dalam tim dan sudah lama kemampuannya dipantau oleh jajaran pelatih. Sehingga mungkin tidak akan terlalu banyak kejutan yang terjadi dalam hal susunan pemain maupun cara bermain. Kuncinya kan sekarang menggantikan 2 pemain yang absen di depan. Ada Marcelino dan ada Orat Mangun, dan posisi kiper sudah pasti digantikan oleh Audero. Kemungkinan besar Audero yang akan menjadi pengganti Paes. Nah, kuncinya siapa yang akan menggantikan Orat Mangun? Siapa yang akan mengisi peran Marcelino? Itu kan yang paling krusial. Untuk posisi Orat Mangun, saya menduga Lily Pali akan punya kesempatan karena cara bermain Lily Pali ini agak mirip dengan Orat Mangun. Meskipun di posisi yang sama masih ada Dean James, masih ada Rafael Strijk, tapi mengingat Lily Pali ini punya jam terbang yang cukup tinggi bersama tim nasional dan punya latar belakang sepak bola Belanda yang juga cukup kuat. Saya pikir Coach Kluivert mungkin memanggil dia untuk tujuan mengisi peran Orat Mangun itu. Kemudian di kanan barangkali persoalannya siapa yang dianggap paling siap oleh Coach Kluivert untuk mengisi peran Marcelino. Menurut saya salah satu yang paling mungkin adalah memainkan Egy, karena Egy ini pemain yang bisa memainkan posisi yang sama dengan Marcelino.
gaya mainnya memang berbeda, tapi posisi dia di Dewa United itu agak mirip dengan posisinya Marcelino. Sehingga Egy menjadi pemain yang paling mungkin menjadi pengganti Marcelino. Apalagi Egy musim ini di Liga 1 juga sangat luar biasa performanya. Kalau Egy bukan pilihan pertama, masih ada Sayuri, masih ada Beckham. Oke, Bungkus, kalau berbicara mengenai kiper nih pengganti dari Martin Paes ini kan Emil Audero. Dia akan bermain di kasta kedua di Liga Italia. Selevel nggak untuk menggantikan Martin Paes nanti? Oh, jangan lupa Audero ini 7 musim main di Serie A. 5 musim bersama dengan Inter Milan, 5 musim bersama Sampdoria, 1 musim bersama Inter Milan, 1 musim bersama Como. Jadi dia punya background 7 musim main di Serie A, meskipun terakhir main di Palermo. Dengan pengalaman yang panjang, 7 musim bermain di kasta tertinggi, dan main di Eropa, saya pikir Audero adalah pilihan yang sangat layak untuk menggantikan peran Martin Paes. Bahkan kalau diukur dari berbagai aspek, sebetulnya Audero mungkin sebetulnya lebih berpengalaman, lebih panjang track recordnya dibanding Paes itu sendiri. Oke, Bungkus, mengingat bahwa dengan formasi 3-4-3 untuk menjaga Emil dan debutnya pada malam hari ini begitu ya. Apa yang menjadi catatan Anda terutama berkaitan dengan transisi dari menyerang dan juga bertahan, dan juga apa yang penting untuk menjadi evaluasi dari pertandingan sebelumnya? Iya, di pertandingan pertama ini kan kita banyak kecolongan oleh serangan balik China dari flank ya. Ketika pemain kita keluar untuk menyerang, keluar untuk mencoba membongkar pertahanan lawan, mereka terkejut ketika China melakukan serangan balik cepat yang bolanya itu selalu diarahkan kepada 2 flanknya. Ketika itu 3 bek tengah kita terlambat mengantisipasi, gelandang kita juga terlambat menutup pergerakan pemain-pemain cepat dari China. Saya pikir itu sudah dipelajari oleh tim pelatih dan saya optimis kali ini tidak akan terulang. Apalagi di pertandingan terakhir kita sudah memainkan Joy Plupesi yang ternyata mampu berduet sangat baik dengan Tom Hai. Joy Plupesi ini adalah tipikal pemain yang sangat pas untuk memainkan peran sebagai holding midfielder, sebagai seorang penjaga keseimbangan. Jadi ketika 2 back kita naik ke atas, itu Joy yang akan mengisi kekosongan yang dibuat oleh naiknya 2 back tersebut. Nah, ini peran yang pada pertandingan pertama kurang bisa dimainkan oleh pemain yang lain. Mudah-mudahan kali ini posisi itu bisa diisi dengan baik oleh Joy. Tapi secara keseluruhan memang pemain-pemain harus bisa saling mengisi ya. Kita punya 3 back yang kualitasnya sangat bagus, tapi kerjasamanya juga harus lebih baik lagi dibanding di laga sebelumnya ketika away ke China. Waktu lawan Bahrain kan kita sudah memiliki kombinasi 3 back tengah yang sangat baik, yang padu. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi modal yang baik di pertandingan kali ini, bisa tampil sama bagusnya dengan ketika mengalahkan Bahrain. Iya, Bungkus, secara keseluruhan kan Indonesia sudah menghadap Tiongkok sebanyak 18 kali ya. Ini 3 kali menang, 3 kali imbang, dan 12 kali kalah. Nah, untuk menjaga mental para pemain, walaupun mainnya di kandang, seperti apa nih, Bungkus? Iya, yang pertama publik GBK harus tetap memberikan support ya. Jangan terlalu tinggi ekspektasinya, tapi pada saat bersamaan juga jangan mudah mencemooh ketika pemain misalnya bermain di bawah form. Karena ini ada beberapa pemain kan yang sebetulnya caps-nya bersama timnas kan belum banyak. Ole itu baru main 2 kali bersama timnas. Emil baru akan memulai debutnya. Beckham kalau dimainkan pun baru akan memulai debutnya. Beberapa pemain yang sudah dianggap senior seperti Jay Ijes itu caps-nya juga baru sekitar 10-an gitu loh. Karena itu memang kerjasama tim, chemistry itu memang masih terus harus dijalin oleh tim ini. Beruntung kemarin mereka sempat menjalani TC di Bali yang akan membantu mempercepat proses chemistry itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemain juga harus bermain lepas dari tekanan ya. Mereka tidak boleh terlalu memikirkan harus menang dengan skor sekian. Mereka tidak boleh berpikir harus menang besar. Nikmati pertandingannya, nikmati permainan tim, dan berusaha sebaik mungkin bermain. Ya kalau secara teoritis sih, kalau mereka bisa mencetak gol lebih cepat itu akan lebih baik, itu secara teoritis ya. Tapi tekanan di pertandingan kan kadang-kadang berbeda. Kalau misalnya mereka kesulitan mencetak di 45 menit pertama atau babak pertama, tetaplah optimis karena masih ada babak kedua. Jadi saya mengharapkan pemahaman juga dari publik bahwa pertandingan melawan China tidak akan mudah. Meskipun kita sekarang posisinya di atas China, tapi China juga punya target untuk lolos, dan caranya adalah dengan mengalahkan Indonesia. Dan jangan lupa China ini sudah 3 pertandingan terakhir selalu kalah. Jadi motivasi untuk menang itu juga sangat besar. Ya, Bungkus, kita tahan sebentar dan kita akan meminta tanggapan Bungkus juga setelah ini ya, pemirsa. Jelang laga melawan China,
petang nanti, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy memberikan analisis menarik terkait peluang timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Ini Stella menyebut peluang atau probabilitas timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 mencapai 41,7%. Persentase tersebut merupakan hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kemenangan atau kekalahan timnas menghadapi China serta hasil laga yang lain. Kita akan melawan Tiongkok, pasti semuanya bertanya-tanya seberapa penting game Indonesia-Tiongkok. Sangat-sangat penting. Kalau bisa kita menang, tapi kalau seri ya masih oke. Tapi jangan sampai kita kalah. Kenapa? Ayo kita lihat angkanya. Kalau kita menang, peluang kita lolos ke Pildun 50,6%. Kalau kita seri 41,8%. Tapi kalau kita kalah, peluang kita turun drastis hanya jadi 10,4%. Jadi amit-amit jangan sampai kalah. Atau menang atau seri. Akan ada juga game yang sangat penting, tapi itu bukan game kita, bukan Indonesia-Jepang. Ternyata kalau kita lihat hitung-hitungannya, pertandingan Bahrain, Saudi itu bahkan lebih mempengaruhi peluang kita lolos ke Pildun daripada pertandingan kita sendiri lawan Jepang di Osaka tanggal 10. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos ya. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos itu hanya 33,7%. Jadi menurun dari peluang kita yang sekarang 41,7%. Kalau seri, peluang kita menang 40,9%. Kalau Saudi menang, peluang kita lolos ke Pildun adalah 44,5%. Jadi semuanya harus nonton Bahrain Saudi, dan kali ini demi timnas kita harus doain supaya Saudi menang. Nah, Bung, Ibu Wamen bilang 41,7% kemungkinan Indonesia lolos, tapi kan namanya kan bola itu bergelinding ya. Kalau dari Bung Kusna ini sendiri, berapa prediksi skor malam ini? Ya tadi Ibu Wamen bilang kalau kita menang peluangnya malah di atas 50% loh. Makanya saya bilang Indonesia ini lawan China harus menang. Itulah satu-satunya jalan untuk lolos ke Piala Dunia atau melanjutkan kualifikasi ke putaran keempat. Harus menang lawan China. Jadi sebetulnya hitung-hitungan Bu Wamen itu sangat menjanjikan. Meskipun variabel-variabelnya nanti kapan-kapan kita bisa berdiskusi Bu Wamen. Variabel-variabel dalam sepak bola tentunya berbeda. Tidak semuanya matematis ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Bu Wamen bahwa Indonesia punya peluang di atas 50% seandainya menang. Itu menurut saya sangat tepat. Kita harus menang kalau mau menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Mungkin bahkan kita bisa lolos langsung seperti yang saya bilang kalau Australia 2 kali kalah beruntun. Sementara Indonesia 2 kali menang beruntun. Tapi kalau Indonesia menang sekali aja minimal, itu kita sudah bisa hampir pasti kita lolos ke putaran keempat. Oke, berarti intinya harus menang, mau gimana pun caranya ya Bungkus. Nah, kalau dari pemain dari Tiongkok sendiri ini Bungkus, siapa yang perlu dikhawatirkan, yang perlu yang perlu dikhawatirkan untuk nanti malam? Ya, ada 2 pemain yang berkostum nomor 9 di posisi penyerang, Sohei, dan kemudian pemain nomor 10, playmakernya itu bermain sangat baik ya di pertandingan sebelumnya. Begitu juga saat China di laga terakhir, meskipun kalah, 2 pemain ini bermain sangat baik. Indonesia menurut saya harus waspada. Tapi secara keseluruhan, karena kita ini pertahanan kita bermain dengan sistem pertahanan kolektif, saya pikir tidak ada pemain China yang secara khusus harus kita jaga, karena memang tidak ada yang luar biasa. Yang penting itu kerjasama di lini pertahanan sangat baik, komunikasinya juga terjalin dengan baik. Saya optimis Audero meskipun baru menjalani debutnya tidak akan terlalu kesulitan karena di depan dia ada Jay Ijes yang juga bisa berbahasa Itali. Jadi itu keuntungannya Audero di debutnya kali ini, di depan dia ada Jay Ijes, kapten tim yang memberikan instruksi, memberikan arahan di lapangan yang bahasanya sama dengan Audero. Itu saya pikir keuntungan bagi Audero. Ya. Bungkus melihat ini merupakan pertandingan pertiga Coach Patrick Kluivert berserta juga dengan timnas Indonesia. Sebagai pengamat sepak bola Bungkus, bagaimana Anda menakar mungkin kondisi psikologis, komunikasi, chemistry dan juga keakraban dari jajaran coaching staff maupun para lintas pemain yang sudah semakin matang kita harapkan? Apakah kita bisa mengharapkan itu juga menjadi faktor pendukung kemenangan, Bungkus? Iya, Coach Kluivert ini kan karakternya berbeda dengan Sintayong ya. Sintayong yang keras tapi pada saat bersamaan bisa menjadi sangat jenaka di antara para pemain. Kalau Coach Kluivert ini kan tipikalnya agak menjaga wibawa di mata pemain ya. Ini memang dari sejak menjadi pemain karakternya seperti itu, dan itu bukan hal yang salah. Itu pelatih masing-masing punya karakternya sendiri. Yang jelas saya melihat Coach Kluivert ini sesudah melewati pertandingan kedua mengalahkan Bahrain, confidence-nya semakin membaik dan dia semakin mengenali cara bermain Indonesia. Terbukti ketika kita di pertandingan pertama lawan China pun dia tidak ragu di tengah pertandingan mengubah cara main dari 4-3-3 menjadi 3-4-3 karena dia sadar bahwa saat itu format atau formasi 4-3-3 yang dia siapkan tidak berjalan dengan baik.
Dan ketika 3-4-3 lawan Australia bermain cukup baik, lebih efektif dibanding 4-3-3, dia pertahankan formasi itu waktu lawan Bahrain dan berhasil menang. Jadi sebagai seorang mantan striker legendaris yang sangat sangat dikenal oleh dunia, dia juga punya kedewasaan untuk menurunkan egonya, mendengar aspirasi masyarakat, mendengar masukan dari tim teknis, juga belajar dari pengalaman pertandingan-pertandingan lalu, mau mengubah formasi, mau sedikit menurunkan egonya, mengurangi kepercayaan dirinya, main dari 4-3-3 jadi 3-4-3 itu tidak mudah. Tapi itu sudah dilakukan oleh Coach Clifford. Dan saya berharap kali ini dengan kerjasama yang semakin baik, komunikasi yang semakin baik, dan chemistry terutama yang semakin terjalin sesudah TC di Bali, hubungan antar pemain dengan pemain semakin baik, pemain dengan pelatih juga semakin baik, dan hasilnya mudah-mudahan juga semakin baik. Oke, Bungkus, berarti harapan besar bagi penggemar timnas agar timnas bisa menang melawan China malam ini. Nah, Bungkus, untuk skor prediksi realitinya berapa? Ya, saya sudah melihat berbagai video pertandingan China terakhir ya, di mana mereka 3 kali kalah beruntun, termasuk lawan Australia, lawan Jepang. Saya melihat bahwa kualitas kita ini memang di atas China ya. Tanpa bermaksud meremehkan China, saya sih optimis kita bisa menang. Bahkan saya optimis kita bisa menang lebih dari 1 gol, bisa menang 2 gol. Dengan catatan itu tadi kita tidak kecolongan oleh serangan balik yang seharusnya bisa diantisipasi. Dengan catatan kita juga di depan, ketajaman kita sama bagusnya dengan ketika kita mengalahkan Bahrain. Kan kita sekarang sudah punya Ole ya, striker yang sangat berkualitas, yang ketajamannya sangat baik. Kalau itu semua faktor-faktor itu bisa ditampilkan di pertandingan, saya optimis kita bisa menang lebih dari 1-0. Baik, Bungkus, terima kasih atas analisanya karena lebih dari analisa sebenarnya ini juga merupakan doa dan harapan ya di antara kita para pecinta timnas Indonesia. Ya, betul. Terima kasih Bungkus Naini, pengamat sepak bola. Selamat sampai tujuan dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk saat ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Gemma Tanjung. Saya Jose Nicole, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.